ada mesin deteksi hoax. Nah, kalau mau mengomentari berita, Bang, mesti dicek dulu. Jangan yang dibikin berita ternyata hoax. Itu distrust nanti. Kalau sudah distrust, kita nggak dibaca. Oke? AI bukan ancaman, bahkan dia adalah alat bantu. Ya, bukan ancaman. Pertama, secara iman, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita itu khalifah, nggak tergantikan. Allah tidak menunjuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara dari Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia. Puja kepada Yang Maha Kuasa, puji kepada Yang Maha Suci, syukur kepada Yang Maha Ghafur. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kepada Habibiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi selamat datang Bapak Ibu pada acara diskusi dengan tema tantangan jurnalis dan media di era digital dan AI. Selamat datang kepada narasumber Bapak Dr. Haji Heri Kustanto. Selamat datang Pak. Selamat datang kepada Bapak Dr. Al-Fahmi Aziz SPOG, dalam hal ini diwakili oleh Sekjen Bagana, Bapak Dodi Sugirianto ST. Selamat datang Pak. Kemudian selamat datang juga kepada Ketua Umum PJMI Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia, Bapak Haji Ismail Luton. Selamat datang Pak. Dan selamat datang kepada semua anggota dan tamu undangan. Terima kasih sudah memenuhi ruangan kami yang sederhana ini. Saya mewakili Bagana dalam hal ini sebagai tuan rumah. Perkenalkan, nama saya Rindu. Kata orang tak sayang maka tak rindu. Jadi saya hadir di sini mewakili Bagana untuk sebagai tuan rumah atau host dalam hal ini. Beberapa jam ke depan kita akan melakukan acara dengan komposisi penuh, yaitu diskusi mengenai tantangan kepada para jurnalis dalam hal ini menghadapi era digital dan AI. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan kepada Ketua Bagana yang dalam hal ini diwakili oleh Sekjen Bagana, Bapak Dodi Sugirianto ST, untuk menyambut beberapa kata sambutan untuk kita semua sebagai pembuka. Kepada Pak Dodi kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, alhamdulillah kita beri kesehatan, kita bisa hadir di acara ini, sehingga kita bisa bertukar pikiran di sini. Saya mewakili Ketua Bagana Pak Dr. Fahmi, karena beliau sedang ada acara ke Banten dengan Pak Anies waktu kesini. Intinya Bagana itu kita bergerak di bidang penanggulangan bencana, dan kebetulan kita juga sayap dari gerakan rakyat itu Bagana. Terus sementara ini kita juga ada berkantor di Menara 165 lantai 10, dan kita juga ada untuk podcastnya di sana. Itu aja. Selama ini kita juga memberitakan di media massa tuh untuk masalah bencana semuanya, sama juga sebagian untuk pengobatan di rumah sakit. Selebihnya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi. Semoga sambutan tadi menjadi awal pertemuan kita yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan ke Malaka, pergi haji ke Mekah. Bismillah, acara dibuka. Semoga semuanya mendapatkan berkah. Untuk mempersingkat waktu, karena acara inti kita adalah diskusi, maka saya serahkan kepada moderator, dalam hal ini Bapak Haji Ismail Lutan selaku Ketua Umum Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia. Kepada Pak Haji Ismail, saya persilakan Pak untuk mengambil alih media. Terima kasih Ibu Rindu yang sangat saya rindukan. Udah hati warning duluan ya. Jadi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meringankan langkah kita ke tempat ini, di tempat yang baik dan tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan langkah kita ke sini dijabah sebagai ibadah dan menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita, karena di hadapan kita dipertemukan dengan seorang pakar di dunia kita yang lebih senior dari kita, yang nanti akan memberikan kita berbagai ilmu dan berbagi pengalaman. Selanjutnya marilah kita puji syukur salawat dan salam kepada Nabiullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaatnya kita dituntun sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama perlu kami sampaikan nih Pak Edi, ini pertama kali juga. Yang kedua, PJMI mengadakan kegiatan di sini. Ya, PJMI sendiri adalah Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia yang berdiri sejak tahun 2011. Jadi sudah 14 tahun Pak Eri. Dan saat ini dengan Bagana, kebetulan beberapa orang anggota PJMI juga anggota Bagana. Jadi mereka lah yang menautkan antara PJMI dan Bagana sehingga kita bisa berkolaborasi dan mengadakan kegiatan-kegiatan di sini. Sayang sekali Pak Ketum Bagana yang tadinya sudah hadir bersama kita, kemudian ada mendadak ya Pak ya, mendadak. Nah, salahin Pak Anies. Harus ada kambing hitam ya. Nah, harus kambing hitamnya Pak Anies. Oke. Kemudian perlu kami sampaikan juga Pak Heri bahwa PJMI mempunyai agenda rutin bulanan. Ya, yang biasanya kita laksanakan di sekretariat kita di BKT, atau kadang kita laksanakan di kampus UIA. Nah, dengan Bagana ini mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih kolaborasi, kita bisa lebih kuat lagi, dan kegiatan Bagana dan PJI bisa dielaborasikan. Mungkin Pak Haris, saya perkenalkan dulu teman-teman Pak Hadi ya, biar nggak kenal tema sayang. Sebenarnya dalam pertemuan ini sudah akan hadir tercatat 36 Pak, 36 teman kita yang hadir. Ya 36 ini baru separuhnya masih di jalan atau ada kendala lain, saya akan itulah kendalanya. Tapi saya lihat antusiasme teman-teman untuk menimba ilmu atau dari Pak Heri cukup tinggi. Dari sejak kita buka itu tulis tuh antusiasme tinggi. Mungkin ada kendala-kendala lain ya. Pertemuan kita ini, kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat bagus buat kita untuk menambah pengalaman, menambah ilmu, berbagi pengalaman dengan orang yang sangat senior, yang makan asam garam lebih banyak dari kita. Beliau ada Pak
Heri Kustanto. Pak Heri ini S3-nya manajemen Universitas Negeri Jakarta, ilmu manajemen S3 beliau berdoktor berarti beliau ini dulu di SCTV sebagai GMHD ya Pak ya, juga di MNC Group, HRD juga di Net TV, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan beliau yang memang kita banget gitu lah. Nah, kita makanya kehadiran beliau ini mudah-mudahan sudah pasti itu akan menambah wawasan kita. Saya tidak berpanjang kalam, kita manfaatkan saja waktu kita ini sebaik-baiknya sampai 7 hari 7 malam juga Bapak kata Pak Edi, kita ambil semua ilmu beliau untuk kita bagi di sini. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Edi. Oke. Ya. Yang baru datang itu beliau itu Pak Muslimin Pak. Ya Pak Muslimin, beliau itu orang NTB. Terima kasih Pak Ismail, Ketua. Oh iya, saya nutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Pengantarnya karena jurnalis muslim, jadi ada Arab-Arabnya biar kelihatan roto afdol di muslim. Terima kasih saya diundang Mas Bambang sama Pak Ketua. Saya disclaimer dulu, nanti saya akan ajak teman saya yang lebih ahli tentang medsos, namanya Makrun Sanjaya, Dr. Makrun Sanjaya. Setelah sesi berikutnya lah, nanti saya minta dia untuk mengisi melengkapi saya hari ini. Saya sebetulnya jurnalis Pak, saya ingat saya punya kartu ini, Pres Liputan 6. Jadi saya tahu suka dukanya Liputan 6 ini, yang tanda tangan Rossi. Padahal Rossi itu termasuk junior buat saya, karena Rossi masuk itu saya yang wawancara, masih lulusan sastra Perancis UI. Jadi penyiar radio polisi itu apa Pak? Dulu polisi punya radio itu apa namanya? Lupa saya dia itu. Sebenarnya saya nggak lulus tuh, Rossi itu saya kalau saya tes nggak lulus. Untuk standar Liputan 6 waktu itu. Tapi karena pede banget, tanahnya kan pede banget. Jadi itu nambah nilai. Jadi kadang-kadang perlu Pak, gak patek pinter tapi pede. Perlu itu. Kelihatan pintar orang kalau pede. Jadi saya punya kartu ini gunanya pertama adalah kalau ditangkap polisi. Nah nih dulu. Sekarang nggak usah, saya sebut TV dia udah silahkan lanjut dan gitu. Oke, saya sebenarnya pengen banget berlama-lama dengan Bapak Ibu, tapi nanti 3:30 tuh istri saya jemput karena mau ke Surabaya. Saya sebetulnya mau menolak Bang diundang itu, karena jadwal saya pas ini. Tapi karena Bambang ini sering pengajian sama saya, nggak enak saya. Jadi faktor nggak enak itu kemudian maksa saya Bang. Lain kali lebih panjang ya, oke. Bapak-bapak senior, yang pertama mungkin ini ya harus kenalan dulu juga ya. Ya ini pengalaman saya, kalau kayak saya ditakdirkan di TV Pak. Jadi dari 93 itu saya sudah di SCTV 18 tahun. Jadi saya tahu betul bagaimana seputar Indonesia dan Liputan 6 itu. Dan bagaimana wartawan itu suka berantem di kantor. Saya tahu betul itu. Berkonflik itu senengannya wartawan itu penyakitnya berantem tentang teman-temannya sendiri ya Pak ya. Rebutan jabatan gitu-gitu. Saya ngurus Pak, jadi saya hafal. Jadi mulai dari zaman awal tuh saya ingat tuh Ira, Gusno,
Arif Suditomo, ada namanya tokoh besarnya Pak, Sumita Tobing namanya. Wah itu kalau jadi guru top Pak, koncok keras banget Pak. Nah ini teman-teman ya, ini saking share ya, mungkin maafkan kalau saya melebar, tapi perlu saya kasih tahu sebagai orang tua. Ternyata Pak, guru yang baik itu adalah guru yang keras. Tidak ada orang berhasil, atlet berhasil, pelatihnya lembek. Tidak mungkin. Itu liputan 6 Pak. Waduh Pak, Sumita Tobing itu Pak, ngomongnya keras banget. Pernah suatu hari, teman saya namanya Krisma, ada masih hidup ya, Krisma Albanjar. Sekarang ikut Pak Jokowi, dia dapat komisaris ya Pak. Termul Bang. Terus sahabat saya, dia mau S2 Pak ke Amerika karena inilah untungnya wartawan itu. Kalau beasiswa itu gampang Pak dapatnya. Dia waktu itu dapat Chevening Awards di Inggris sama dengan Ira dan Arif. Kalau ini ke Amerika, kalau si Krisma ini ke Amerika, pamitlah dia ke Bu Ita Tobing itu. Bu Ita, saya dapat beasiswa mau S2 ke Amerika. Tahu jawaban Sumita Tobing? Krisma, ku tak perlulah sekolah jauh-jauh, ku cukup dengan Ita Tobing ini. Di Indonesia hanya 2 PhD komunikasi, Ita Tobing dan satunya di UI. Wah sombong Pak, gagah perkasa. Kata Krisma Pak, dipikir Krisma takut, diingat sama Krisma, saya harus kalahkan ibu gitu. Akhirnya benar, dia sekolah di Amerika, pulang, pernah jadi direktur di Google, dan kemudian masuk politik dan seterusnya ya. Tuh. Jadi saya 93 itu udah di TV Pak, zaman Maria Mercedes gitu-gitu, masih ingat nggak? Masih ingat ya? Sekarang diputar lagi sama MD, itu termasuk usul saya. Pasti orang rindu. Terus kemudian saya pensiun dini, saya beranjak ke perusahaan Jepang, tidak kerasan karena orang media, pindah ke Tripatra juga tidak kerasan, Tripatra sebelah ini. Jadi saya cuma setahun di sini. Ikut penjajahan Jepang ini setahun ini, di Tel ini, Tanjung Enim, Pak Lestari. Ada banjir ini, saya dalam hati Bu, wah ini termasuk dia ini. Saya ingat dia dulu suka beli kayu di Aceh ini. Iya Pak, betul itu Pak. Tapi kacau lah, itu urusan lain lah ya. Terus kemudian balik lagi ke MNC 3 bulan saya, tapi nggak lama Pak. Dikasih kaos Nasdem sebentar terus saya keluar. Karena net berdiri. Nah ini TV paling keren. Ini paling keren Pak. 12 tahun. Saya mulai nomor 1 saya. Karyawan nomor 1. Dengan Mas Tama, dengan yang lain-lain. Saya tahu up and down-nya. Saya bilang ke KPI, tahu ya KPI? Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau net tutup, maka tidak akan ada lagi orang baik-baik mau punya TV. Selesai. Dan benar Pak, nggak ada lagi Pak. Idealis Pak net tuh. Masih ingat nggak Bu acaranya net tuh? Oh keren-keren Bu. Mas Tama itu cuma satu prinsipnya. Teman-teman, kamu boleh bikin apa saja, news, produksi, satu syaratnya. Tanya hatimu, programmu tuh cocok atau pantas gak ditonton oleh keluargamu di rumah. Kalau enggak, jangan bikin. Gitu doang. Kalau itu program pantas ditonton oleh keluargamu, bikin. Kalau enggak, jangan. Sensornya itu aja Mas Tama. Jadi saya sering dulu ngasih SP wartawan yang kebablasan. Karena ada Bu artis yang bajunya kekecilan, kayak gitu-gitu kan banyak ya kan. Itu Mas Tama marah itu. Wah itu pakai jaket dong gitu. Terus akhirnya lama di net Pak, terus ke MDTV sekarang. Transisi sebetulnya. Saya itu sudah 63 Pak. Sebetulnya saya udah pensiun, tapi karena masih disuruh bantu-bantu daripada nganggur ya Pak ya. Ya kerja aja lah gitu. Saya digaji. Sampai sekarang, jadi ini 2024 kan net diakuisisi sama MDTV. Berubah total Pak. Dari kreatif program menjadi sinetron program. Karena Bapak Ibu pernah dengar gak? Survei namanya Nielsen, SGB Nielsen, pernah? Itu yang bikin gara-gara tuh. Aduh, saya sudah usul ke KPI, audit dong. Gak ada loh Pak, gak gerak Pak. Jadi Nielsen itulah yang mensurvei penonton,
penonton TV. Oh Bapak Ibu kalau ngeri Pak bisnis TV itu, kalau yang beneran ya, bukan TV sebelah. Itu nginjek aja jadi dia. Garuda TV maksud saya. Oke, itu dia nggak ikut Nielsen, dia nggak perlu. Kalau Nielsen ini Pak, hari ini tayang Pak, besok jam 11 sudah ada rapotnya, rating share-nya. Program ini share-nya berapa? Apa dampaknya? Begitu share rating ada Pak, harga iklannya di situ Pak. Gila nggak? Tahu Bapak Ibu penonton TV? Siapa penonton TV sekarang? Saya ikut survei. Saya Nielsen ini beneran ada apa enggak sih? Gitu. Penasaran saya ikut sama teman-teman ke pelosok Bekasi gitu. Ketemu salah satu rumah peta, suaminya satpam, istrinya pembantu rumah tangga di mana. Itulah penontonnya Nielsen, kelasnya itu. Bayangkan beliau nonton apa itu. Ini nggak ngomongin ini ya Pak ya, ini ngomong ini aja penjelasan, jangan dianggap apa-apa. Jadi yang ditonton apa kira-kira? Mungkin nggak nonton diskusinya Karni Ilyas? Nggak mungkin. Jadi yang nonton itu minimal vokalis-vokalis yang minimal, minoritas di negeri ini. Mayoritas adalah penonton itu, dijejeli itu. Gara-gara ya survei. Terus gampang kan Bapak gini, kenapa kita nggak bikin lembaga survei sendiri? Bikin aja coba, nanti dibeli sama Nielsen. Iya, gitu Pak. Kapitalis dunia itu. Ini untuk pengetahuan ya, jadi nanti begitu itu Bapak bisa mengembangkan beritanya. Ya saya sebenarnya kalau di BSD rodo ustadz sebetulnya, ya Bang ya, rodo ustadz. Iya gitu, jadi saya bisa ngasih tausiah kalau nanti ada acara PJMI Pak, jadi ngasih tausiah saya bisa. Dan rutin saya ngajar di rumah, ada pengajian ibu-ibu, pakai kitab, ada mau Minhajul Abidin atau Al-Ghazali, apa namanya, Ihya Ulumuddin dan seterusnya. Karena udah tua Pak, jadi roto-roto tasawuf lah. Kalau Bambang masih fikih terus. Ya pertanyaannya fikih terus. Pak Heri boleh nggak kalau perjalanan tuh Jumatan apa sholat zuhur gitu. Kalau saya jawab, saya kan udah levelnya tinggi. Saya enakmu Bang. Ya, IJMI di Tangsel, kalau di Muhammadiyah Lembaga Kerjasama dan Hubungan Internasional di Banten. Kalau di HRD saya punya grup Human Capital Digital Media, itu hampir semua TV dan digital ada, tapi tentu yang TV besar-besar ya. Jadi kalau orang TV nakal itu saling tahu kita, itu resign karena nyuri atau karena apa. Terus di masjid ini Dewan Suro Forum Masjid Mushola BSD gede itu Pak, kita punya 70 lebih masjid itu jadi sama. Oke. Saya harus kasih pengantar supaya Bapak Ibu mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu jangan karena berkomunitas ini hanya duniawi. Dan hendaklah di antara kamu itu ada sekumpulan umat yang mengajak kepada kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini ujungnya, karena kita kelasnya agak tinggi, jadi ini tafsirnya, panggilan untuk membangun komunitas yang peduli terhadap nilai-nilai, mengkritisi umat Islam yang pasif terhadap kemungkaran struktural, korupsi, penindasan, kemiskinan, ijazah palsu di situ juga. Panggilan untuk memperbaiki kondisi sosial politik umat Islam. Itu maksud saya, cita-citanya harus tinggi itu. Bapak tidak sekedar membuat berita, tapi Bapak sedang berjuang amar ma'ruf nahi munkar. Plus dapat amplop, luar biasa itu. Amar ma'ruf tidak cukup dilakukan individual, harus
institusikan dengan komunitas. Nah itu ayatnya Al-Imran 104, wal takum minkum, dan adakanlah di antara kamu. Karena ada di antara kamu, nggak semua mau, Pak. Nggak semua. Oke, yang satu lagi. Nah, ini ayat supaya kita yakin bahwa AI itu tidak mungkin mengganti manusia, karena kita adalah khalifah. Khalifah itu apa? Mengelola, memelihara, melestarikan alam semesta. Kemarin saya FGD di BINUS, Universitas BINUS, lagi bikin kurikulum. Salah satu narasumbernya seru, cerita lucu. Bapak, ibu-ibu tahu siapa sebetulnya? Apakah AI yang mengganti pekerjaan orang? Ternyata tidak, Bu. Di Indonesia itu yang bisa mengganti pekerjaan manusia adalah Tumblr. Ternyata Tumblr itu bisa mengganti pekerjaan, menghentikan pekerjaan orang itu. Bukan AI, Bu. Tumblr. Bercanda itu. Menarik, iya, gitu ya. Kenyataan, realitasnya begitu. Oke, ini yang lain, Bu, nanti kapan-kapan diundang lagi Pak Ketua pengajian khusus. Ini panjang nanti, nggak main di sini nanti ya. Oke, sekarang kita mulai. AI itu adalah meniru, artificial intelligence. Jadi kerjaan dia meniru, teknologi yang meniru kecerdasan manusia. Oke, tadi khalifah ya, kita khalifah. Nggak mungkin diganti dia. Saya ingat, Pak, waktu saya masih muda, di sekolah saya ada satu komputer baru. Itu kita terkagum-kagum. Ketika diketik itu ada nama kita, Heri. Biasanya ketik cetok gitu kan, Pak. Zaman kita dulu, ya Pak ya. Cetok. Ini ada mesin, terus bisa muncul nama kita di situ. Kagum banget itu. Pikir saya, wah nanti lama-lama ini nggak perlu orang ini, bisa kita diganti pekerjaannya. Enggak juga kan? Sama dengan AI itu. Nah, kewartawan nanti seperti apa kita lihat. Jadi dia dipakai betul adalah untuk analisis data, karena dia lebih cepat. Wah, luar biasa. Menurut saya sih. Sekarang yang paling bingung dosen, Pak. Gimana cara memeriksa skripsi itu? Sekarang Bapak tinggal nyebut judulnya, dia udah jadi. Terus kata teman saya dosen, ada Mas, itu apa namanya, mesin yang bisa mendeteksi itu AI. Bukan, yakin itu mah gampang diakalin, tidak diganti, bukan, udah selesai ya, dia nggak ketahuan. Jadi kalau sekarang anak-anak itu tidak selesai skripsinya, bukan bodoh, males itu pasti. Orang gampang banget tuh nyariin semua informasi. Gak kayak kita dulu, Pak, ngetik, Pak. Saya masih zaman ngetik, Bapak menangi gak? Bikin skripsi ngetik. Itu kalau satu mulai dari awal lagi, Pak. Tip kalau enggak, ya, aduh. Jadi kita tuh lebih sengsara apa lebih pinter ya? Kayaknya lebih sengsara. Anak-anak sekarang lebih pinter luar biasa. Gak kebayang nih. Penulisan juga gitu. Saya kira, saya nggak tahu nih, teman-teman sudah menulisnya pakai itu nggak? Atau cuma diedit? Saya kira harus diedit doang. Nulisnya serahkan AI. Buat apa? Nulis sendiri. Serahkan AI, tinggal diedit. Karena kalau kita ngetik sendiri suka salah loh. Nama orang salah, jabatannya salah. Kalau AI dia tahu, asal dia figur ya, pasti dia benar. Nah, itu nanti dicoba. Pokoknya coba. Kalau tidak dicoba, tidak akan tahu dan menyayangi. Pasti itu, coba. Tapi saya juga termasuk generasi yang gagap gitu sih. Handphone canggih tapi buat WA doang. Paling nyari berita gitu-gitu ya, eman tuh. Terus ya ini yang penting, nanti pengambilan keputusan. Oke, sekarang kalau jurnalis apa gunanya? Membantu proses pengumpulan data. Jadi kalau perlu data, mamanya
Mas Bambang nyari data saya, tinggal tulis Heri Kustanto di googling, pasti beritanya akan muncul. Saya malah kadang-kadang, karena Mas Bambang ini sering liput saya di tempat saya, jadi kalau saya bikin presentasi organisasi Mas, itu aku ngecek di tempatmu, judulnya ini, wah ini beritanya, tanggalnya persis. Kalau saya nginget-nginget kan susah. Nah itu gunanya. Jadi gampang sekali Pak sekarang Pak. Saya ceramah cukup nulis judulnya dulu udah muncul tuh apa temanya, tinggal saya mau yang mana. Enak banget itu. Nah kayak dulu kitab-kitab, wah lengkap Pak. Mau belajar apa aja. Apalagi terus publikasi berita ya, tadi kan Bapak menyampaikan tadi, itu diikutin terus Pak. Nanti pada suatu saat itu sampai mana ya model-model platformnya itu yang kita nggak tahu. Saya yang di TV ini luar biasa ketinggalan. Penonton TV tinggal berapa nanti kita lihat. Nah ini. Tapi ini sayang Pak, saya lupa ini, mestinya tahunnya agak kesini ya. Medsos 5 tahun lalu sudah mengalahkan TV. Saya kira ini lebih lagi nih sekarang. Mungkin berita online akan kesini lagi kan. Yang nggak ada apa Pak? Media cetak tinggal berapa Pak? Nggak ada lagi kan ya? Masih ada langganan koran di rumah. Kata anak saya, iya, itu pun pensiunan mungkin yang langganan. Kata anak saya begini, ayah, heran ya, kok ada yang masih langganan koran? Kan itu berita kemarin ya. Berita kemarin itu dibaca. Padahal sekarang real time. Apa nggak ketinggalan tuh koran? Oh mungkin untuk membersih kaca, saya bilang gitu. Mungkin istrinya suka membersihkan kaca. Kan biasanya kaca dibersihin pakai koran Pak. Iya. Iya, koran basah. Jadi dunia bapak-bapak saya kira tidak berhenti, malah asik karena bisa segala macam angle-nya. Saya yang hari ini mungkin bapak dan ibu bisa meneruskan ide itu. Teman-teman waktu itu ditantang sama Tama, tapi nggak bisa mewujudkan. Kata dia begini Pak, orang nonton TV itu pengen senang apa pengen susah? Senang. Maka Mas Tama melarang wajah yang di TV itu menampilkan bikin susah. Ngerti maksudnya Pak? Jadi di layar itu benar-benar kalau melihat tuh seneng Pak. Kata dia begini, kalau bisa teman-teman news tolong berita pagi itu adalah berita yang fresh. Gini, orang bangun pagi nyetel TV, kalau bisa itu dia happy dan semangat nontonnya itu gitu. Maka kata dia, kalau bisa ada kru yang di Gambir, kru yang di airport, kru yang di jalan raya, di Semanggi. Jadi nonton satu TV, hari itu dia tahu kemana dan bagaimana keputusanku hari ini untuk pergi-pergi itu. Itu nggak bisa anak-anak. Nggak tahu, malas apa nggak bisa. Pokoknya nggak terwujud aja. Sampai Mas Tama keluar itu nggak terwujud. Dia pengennya tuh human touch. Tapi kalau mazhab yang lain kan harus kontroversi. No news without kontroversi. Tidak ada berita tanpa, karenanya bad news is good news. Kan itu logika masyarakat kan. Terbukti Pak, di TV itu berita yang paling ditonton orang apa? Kriminal. Itu kriminal. Itu paling tinggi ratingnya. Karena ditonton, nggak tahu ya, mungkin orang pengen lihat yang Ibu kalau di TV pengen lihat yang benar apa yang nggak benar sih? Bapak Ibu yang saya hormati, kondisi kita di Indonesia, media online growth-nya luar biasa. Tadi Bapak saya ingat siapa tadi yang punya banyak online? Iya. Pasti harus terpilih nanti satu yang paling gede kan, yang paling menguntungkan. Nggak mungkin semuanya. Bapak Ibu masih ingat dulu ada Tokopedia,
ada Bukalapak, iya, Shopee belakangan ya, laku-laku, Lazada, beli-beli. Ibu sekarang kalau belanja kemana? Shopee, enggak. Oh, nggak pernah online. Kenapa? 7 kali saya ketipu. Berarti salah responden ya. Bang, Shopee ya Bang? Iya Bang? Bang, Shopee Bang? Enggak juga Bapak? Shopee kan? Iya betul, luar biasa itu. Beli apa aja? Saya itu kan penyuka buku Pak, buku-buku lama, kitab. Itu Pak, Bapak tulis judulnya tuh muncul. Saya pernah ambil, ya kayak gitu, Pak, bukan ketipu. Jadi ada dosen rupanya di Jawa Tengah, itu yang sukanya buku-buku klasik, dikopi sendiri Pak. Terus dijilid lagi sama dia. Wah, apa sih? Saya nyari buku klasik memang buku lama. Ada di situ. Toko buku is not anymore relevant. Toko buku sudah tidak relevan lagi. Ngapain aku ke Gramedia? Orang di situ tinggal online. Kalau ibu mau nggak ketipu, dibeli-beli. Itu nggak akan ketipu ibu. Beli-beli.com. Tapi mahal. Karena barangnya asli biasa. Kok jadi promosi beli-beli? Media bermunculan online, tetapi seleksi alam pasti terjadi. Jangan khawatir. Bapak bikin aja, terus. Bikin terus. Sambil tahajud. Berdoa malam hari, ya Allah, ini sudah usaha 10 online, nggak ada yang jalan satu pun ya, gimana? Pasti nanti satu saat akan jos tuh yang satu. Begitu jos, Bapak jual, bikin lagi. Gitu ilmu ya sekarang. Gimana lagi Pak? Ini zamannya begitu. Gitu. Media online. Tantangannya hoax, fake news berita, terus distrust. Sekarang kan kita nggak tahu yang di TikTok sama itu tuh benar semua apa enggak. Kadang-kadang diulang lagi. Berita lama diedit seolah-olah baru. Buzzer-buzzer yang dibayar atau siapa yang nganggur dan lain-lain. Itulah peran kita PJMI, saya kira harus menegaskan. Kadang-kadang Pak Ketua, Pak Ismail untuk kelihatan itu kan harus beda ya. Nah, maksudnya supaya kelihatan kan mesti beda. Nah, Bapak harus beda. PJMI itu saingannya siapa? Maksudnya yang sama-sama Persatuan Wartawan apa Pak? Yang Muslim ada nggak selain PJMI? Sebenarnya banyak Pak, tapi mati gitu lah ya anggotanya. Ya berarti apa? Head to headnya sama siapa? Ada apa? Forum jurnalis Muslim. Oh gitu. Iya. Ya berarti apa? Sepertinya Bapak pede bahwa PJMI lebih oke, itu bagus. Makanya harus mengadakan kegiatan lebih banyak supaya dikenal masyarakat. Di pemerintahan, di ini, di itu, Bapak sering-sering saja melakukan sesuatu yang bersama-sama dan beda, unik, menarik, kayak gitu-gitu lah. Terus yang terakhir ini yang bikin kita semuanya mau nggak mau harus survive. Efisiensi itu di mana-mana. Semua industri Pak. Bapak jangan pikir cuma media doang, enggak. Semua industri, apalagi media. Hari tahun lagi pusing. Ininya lagi turun semua. RCTI disalip sama SCTV sama Indosiar. Bagi mereka Bu, dari 1 menjadi nomor 3 itu sudah malah petaka. Kalau dari media ya. Kompas apa lagi? Saya nggak tahu Tempo saya rasa
yang cetaknya juga pasti habis, tinggal online, podcast kayak gitu-gitu kan. Bocor halusnya mungkin masih oke. Langganannya kemarin 65.000 apa berapa itu sebulan untuk dapat akses itu. Potensinya masih besar. Tempo mingguan majalahnya Bapak Ibu, dia harus investigasi. Kalau Bapak Ibu kan real time. Nah, real time itu mesti dikombinasikan dengan sesuatu yang menarik. Next. Ini tantangannya industri media atau keuntungannya AI untuk jurnalisme. Satu, otomatisasi berita, fast news. Makanya kalau fast news kan nggak bisa bagana ada gempa, terus Bapak bikin berita nulis sendiri sampai nginget-nginget, sampai asar sampai nggak selesai. Kalau ini tinggal AI, tolong sebutkan riwayatnya Krakatau, set, Ibu tinggal milih, Bapak Ibu tinggal milih, ya kan? Nggak perlu lagi bikin sendiri, ngapain? Itu kalau bahasa hadisnya berita sudah bersanad. Beritanya sanadnya Pak sama AI. Memang AI ngisi sendiri kan enggak Pak? AI itu orang lain. Dia ambil itu dari sumber-sumber yang dipercaya oleh mesin itu, gitu. Contoh yang tadi saya ulang ya, yang tafsir tadi loh Pak. Nah ini siapa? Pak Quraisy Shihab. Memang saya bikin sendiri nih Pak. Ya nanti AI lah nyari. Tapi AI itu memerlukan kecerdasan juga sih ya. Nyari itu kan harus pinter Pak. Kayak GoPro ya nggak bisa nyari Pak. Jadi pasti kalau ini yang ngomong kan, oh iya orangnya kompeten gitu-gitulah kira-kira. Yang tadi juga begitu. Maksud saya begitu. Berita olahraga. Nah ini Bang, olahraga tuh yang sering salah. Nama ejaannya, nama kejuaraannya kapan, yaitu AI presisi Pak. Ngalahin polisi Pak presisinya. Presisi banget, dia pasti datanya lengkap. Nggak mungkin salah dia. Kecil lah kemungkinan salahnya. Karena mesin itu otomatis. Tadi saya Bu Rindu mana? Lagi keluar. Tadi saya cek artinya bahasa Inggrisnya rindu itu apa? Miss, kan miss, I miss you Rindu. Terus belakangnya kan istiqomah. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya namanya adalah missing consistency. Gak ada dia saya. Berita olahraga apalagi bencana olahraga, apalagi yang Bapak nggak perlu mikir karena harus cepat. Banjir di Tangsel Bang, lu mikir sendiri Bang, desanya bisa salah namanya. Kalau di situ langsung histori tahun lalu banjir di Tangsel di mana aja, saya Bambang tinggal bandingin. Nih Pak Wali, tahun lalu banjirnya cuma segini, tahun ini segini, naik apa turun? Wah, enak tuh saya. Sekarang tuh agak kritis Bang, supaya wali kotanya takut sama wartawan. Harus selalu lah ya kan, karena fakta Pak. Makanya wartawan itu diperlukan di mana-mana karena mereka memerlukan. Kalau nggak ada wartawan, beritanya nggak ada. Satu, fast news. Terus personifikasi konten, ini dia. Pak, nama terindah di dunia ini namanya siapa Pak? Hah? Nama terindah di dunia itu nama siapa? Nama Bapak sendiri. Nama Bapak sendiri. Kalau nggak percaya, ini ada absen, kan banyak 100 orang. Pasti Bapak nyari nama sendiri kan? Loh, iya Pak, itu ada psikologisnya. Saya punya rahasianya Pak. Bapak kalau ke Tanah Abang, supaya dapat parkir, yang pertama Bapak lakukan adalah membaca nama satpam.
mamanya Ali. Yudin. Bapak sok akrab. Pak Ali apa kabar? Wah ya silakan Pak, sini Pak. Goceng tapi. Karena nama terindah adalah kalau dibilang Pak sini Pak, wah beda Pak, sense-nya itu beda. Sense-nya itu beda. Maksud saya adalah sebagus-bagusnya program apapun, program lokal Indonesia itu lebih disukai oleh orang kita dibanding program apapun. Itu ceritanya sama, tapi kalau programnya tidak Indonesia, tidak nonton. Dia nonton tapi tidak banyak. Makanya di TV itu sinetron paling laris. Ceritanya sama Pak, kawin miskin kaya. Terus yang kaya biasalah penyakit laki-laki, kalau punya duit ngapain Pak? Ini sini tahu tuh. Ya gitu tuh. Makanya kalau laki-laki duitnya secukupnya. Khawatir Bapak nggak kuat Bang. Gak, ceritanya sama Pak. Tapi dia butuh bahwa itu lokal konten gitu. Ceritanya sama. Niru saja polanya dari cerita-cerita sana diadaptasi menjadi kita, termasuk cerita itu. Saya masih sering lihat teman-teman kurang ini sih, kurang mau mikir kali ya. Cerita beritanya itu naratif, deskriptif yang kurang touch gitu loh. Karena orang pengen baca itu ini loh, personifikasinya itu tinggi. Kalau bahasa bisnisnya consumer focus. Kan tahu Bapak, waktu bikin berita di kepala kan tahu kan targetnya siapa yang baca ini. Kan tahu kan, di kepala kita kan pasti muncul kan targetnya siapa ya, pembacaku ini. Berarti harus fokus ke konsumen, di entertain konsumen itu supaya dia ketagihan. Wah, kalau yang nulis Bambang pasti ceritanya ujungnya aneh-aneh. Kalau Bambang saya hafal, paling ujungnya adalah nyerang Jokowi, itu pasti. Ya itu karena khas dia. Jadi kalau yang sesama pasti baca, kalau yang musuhan Bambang tulisannya pasti itu deh. Tapi target audiens itu siapa seperti tulisan Bapak itu? Bapak Ibu yang saya muliakan, di Indonesia itu sayang ya, kurang penulis, writer itu susah. Makanya film kita itu kan ceritanya sama Pak. Karena yang kreatif writer tuh susah. Saya sudah bilang ke IKJ, Institut Kesenian Jakarta, kita itu kekurangan. Bapak masih ingat gak sinetron yang di SCTV yang umurnya seumur kita? Ada Pak, para pencari Tuhan. Itu perasaan dari dulu sampai sekarang masih oke loh. PPT itu penulisnya udah mati Pak, udah meninggal penulisnya yang asli ya, penulis aslinya itu, dan nyentrik Pak orangnya. Biasalah penulis wartawan kan nyentrik, sama Bapak Ibu nyentrik. Saya itu pergaulnya sama mereka Pak, jadi tahu. Jadi agak khas, wartawan, seniman, itu tuh khas tuh, egonya tinggi. Ngaku lah, ya kan? Egonya tinggi. Karena dengan ego itu Bapak punya nilai memang. Saya hafal Pak. Bapak tahu Sule, tahu? Lucu kan? Iya Pak, kalau di TV lucu Pak. Sehari-hari, saya nggak ngomong gitu Pak, tapi ya kira-kira lah. Maksud saya orang-orang kreatif dan yang itu tuh ekstrim, selalu ekstrim. Saya wajar gitu. Sangat wajar. Tapi pesan saya satu ke wartawan, bapak-bapak, jangan waktu mudanya dibawa sampai tua, makan yang teratur, olahraga ya. Terus politik jangan terlalu dipikirin. Kita dijajah Belanda 350 tahun ini makmur-makmur aja. Tenang aja. Nanti Allah yang ngatur. Belum waktunya. Kalau waktunya Allah, Pak Anies jadi, tenang aja. Belum waktunya, dikasih nanti tambah dimusuhin ya kan. Terus apa lagi Pak? Ada mesin deteksi hoax. Nah, kalau
kalau mau komen, mengomentari berita bang, mesti dicek dulu. Jangan yang dibikin berita ternyata hoax. Itu distrust nanti. Kalau sudah distrust, kita nggak dibaca. Oke? Yang paling penting sebenarnya ini, analisis data, big data investigation. Itu kaya sekali Pak. Bapak mau nulis sekali-sekali dong, sebulan sekali sebagai pribadi. Ismail Lutan khusus seminggu sekali membahas tentang poligami yang berhasil. Wah itu yakin Pak, Bapak akan dicari itu beritanya Pak. Karena banyak yang tidak berhasil. Pengalaman. Contoh Pak, figurnya ini, bagaimana kiatnya. Wah itu pasti dibaca laki-laki itu Pak. Bambang pasti jadi pembaca setia itu. Nomor 1 ya. Angle itu loh Pak, Iya, yang sekarang jarang Pak dilakukan itu. Kemarin saya ada CFO teman India, dia bilang, Pak Heri, is it kind of normal in Indonesia perselingkuhan itu? Ya no lah, itu untuk jajaran program saja, sebetulnya 1001 jarang yang diketahui maksudnya. Enggak, itu bukan norma yang normal, itu norma yang tidak normal. Orang senengannya yang tidak normal lihat programnya, jadilah berita itu. Oh, Bu Rindu sudah datang. Apa arti bahasa Inggrisnya nama Ibu? Miss. Hah? Terus? Rindu istiqomah artinya apa? Oh, Rindu Istiqomah. Iya. Nama saya. Orang tua saya katanya. Iya, nama di Inggris kan jadi apa? Jadi apa ya? Iya. Miskonsistensi. Keren Pak datanya. Saya yakin itu diuntungkan tuh sekarang Tempo dengan investigasi ini seru. Angle yang lain deh itu apa tentang itu. Bambang bisa nulis, lu kan senengannya Jokowi, jadi umpamanya penyakit Jokowi dari kecil sampai tua, wah gitu Pak. Wih itu diinvestigasi dari situ dapat tuh. Dulu kecilnya suka apa, setelah tua ternyata sakit gini gitu. Atau Pak Anies, angle apa? Bagana, Bapak kan perlu promosi. Jangan standar Pak, nanti ketinggalan Pak. Ini beritanya udah kalah sama KDM. Bapak Aeng itu luar biasa Bapak Aeng. Semua jadi berita. Kemarin dapat tamu cantik dari Malaysia. Wah, di TikTok rame banget itu. Nah, Bapak jangan kalah yang ada ini yang tim medianya Pak Anies. Ada. Ya, kalau ada tolong tuh dibikin gimmick-gimmick yang humanis. Dia punya banyak sisi humanis. Tapi kan level beliau nggak bisa mikir lah, nggak punya waktu kan. Oke, perbandingannya teman-teman. Saya dulu di seputar Indonesia saya nggak terlalu ikut. Liputan 6 tuh pasti, net pasti. Itu karyawannya minimal tuh 200 sampai 300 lebih dulu. Sekarang berapa Pak? Di MD 15 Pak. 15. Bayangin. Gimana caranya? Satu, setiap daerah punya kontributor. Gak usah jadi pegawai. Kalau berita tayang dibayar. Oke, 2, berita yang rating share-nya bagus ternyata bukan berita hasil wartawan, tapi berita dari medsos. Jadi medsos diedit menjadi berita ditambah-tambahin. Kalau soal kriminal, wawancara sama polisi, sama siapa, tambahannya cuma itu doang. Dan tidak harus orang lokal. Katakanlah pencurian di Sumatera, di Riau namanya. Tidak perlu polisi Riau diwawancarai. Bisa polisi di Jakarta aja. Atau pakai Zoom, pakai video call, bisa. Ini luar biasanya. Terus sisanya kemana? Sisanya dia akan bikin tadi itu banyak konten-konten. Atau dari, kalau teman-teman saya ini banyak sekarang barusan resign itu, dia masuk di komunikasinya KSP. Dulu KSP, sekarang apa namanya? Badan Biro Komunikasi apa gitu. Kantor. Sekarang, dulu KSP, yang kepala staf presiden ini ada tim-timnya itu, dia bagian di situ. Teman-teman saya banyak itu. Jadi
Kita tidak perlu banyak orang, tapi itu bukan, Bapak Ibu jangan lihat, waduh kasihan ya, bukan gitu bacanya. Justru ini peluang kita menyesuaikan dengan teknologi, dia akan berkembang kalau orangnya sangat kreatif dan bisa menyesuaikan dengan kepentingannya. Bisa bikin konten kreator, bisa menjadi konten kreator, bisa menjadi apa aja. Sekarang konten kreator yang Bapak kenal siapa? Yang paling besar si Dedi ya. Deddy Corbuzier paling besar lah ya, paling. Itu kan karya jurnalis Pak, mirip kan? Dia kan wawancara gitu-gitu. Bayangin Pak, itu dilawan TV, ya gak bisa Pak. Dia cuman berapa? Cuman di satu kamar, syuting, ngobrol-ngobrol. Lah kalau TV Pak, satu studio, krunya berapa? Wah, gak bisa dibayangkan investasi dan SDM-nya. PJM barangkali Pak Ismail, Bapak pikirkan tuh bikin podcast tentang masa depan umat Islam di Indonesia gitu, umpama gitu. Kalau pengen cepet dilihat banyak orang, gampang Pak, adu saja Gus Yahya sama siapa, sama NU-nya, pasti ditonton banyak orang. Bapak tengahin dengan ahli yang ukhuwah gitu-gitu Pak, menarik itu Pak. Mahal loh Pak ide gitu Pak. Ini contoh-contoh, jangan. Tapi Bapak kan harus ngambil isu yang paling aktual sehingga ditonton orang. Tetapi positifnya AI, produksi jadi efisien. Jadi Bambang tidak seharian, cukup sejam kerja, habis itu tidur. Honornya sama. Bapak-bapak yang lain mungkin mirip, bisa kerja yang lain juga, tambahan. Data driven, semua data ada, berbasis data yang tadi saya bilang. Apalagi akurasinya terjaga karena AI itu oleh orang, diambilkan dari orang-orang kompeten. Yang terakhir, inovasi konten. Nah ini inovasi konten. Saya tes ya, Ibu. Tapi nggak apa, jawab ngawur aja. Bu, kalau Ibu disuruh gambar pemandangan, Bu, kira-kira gambarnya apa aja di situ? Pemandangan, gambar pemandangan, pohon, terus matahari, enggak? Matahari, ya. Tiang telepon ada nggak? Tiang telepon, tiang listrik ada. Bisa, terus sawah, terus jalannya di tengah itu ya, gunung itu kan Bu. Itu bawah sadar, itulah habit Pak. Susah, padahal pemandangan gedung-gedung itu ya pemandangan, orang begini ya pemandangan, pegangan janggut gini ya pemandangan. Itu maksudnya how to kita keluar dari apa Pak, comfort zone yang habit yang day-to-day itu loh Pak. Itu nggak gampang. Hanya orang-orang tertentu yang berani melakukan itu karena dia punya misi dan cita-cita. Pak, saya pastikan, saya kasih ayat tadi, Bapak harus berangkat dari itu. Wal takum minkum ummati yat'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa kalau niatnya itu Pak, dikasih Allah jalan-jalan yang tidak diduga. Gitu Pak. Jangan jelek-jelekin orang kalau bikin berita, Bos. Niatnya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi berdampak itu ya bukan urusan kita. Tapi maksudnya dasar niatnya harus itu. Ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus itu terus. Apalagi kita kan yang jurnalis muslim, harus itu Pak. Kalau itu ulaika humul muflihun belakangnya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita pas mengejar berita amit-amit, maka kita tetap husnul khotimah karena ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Gitu kira-kira. Jeleknya memang lapangan kerja sempit, tapi bisa luas juga tergantung dari mana melihatnya. Paling tidak
ada pengangguran di industri-industri media yang sudah settle, itu terganggu. Human touch kurang. Ya AI kan human touch-nya nggak ada. Justru di sini peran kita memberi human touch, sentuhan-sentuhan manusiawinya. Yang tadi dia nggak dapat, seperti cerita-cerita tadi. Kata Ustadz Arifin Ilham, Pak Ismail, saya nerusin poligami tadi. Kata Ustadz Arifin Ilham, kalau orang punya istri satu, itu namanya cemeng. Kalau orang punya istri dua, namanya gentleman. Kalau orang punya istri 3 sampai 4, namanya Superman. Itu di depan Pak JK, Pak. Itu saya kebetulan ada di depan Pak JK. Masih ingat nggak kasusnya Ustadz Bakhtiar Nasir yang rekeningnya banyak? Masih ingat nggak kasusnya? Pernah kan? Mau diambil polisi itu dia. Masih ingat? Iya kan? Lah itu kita menjembatani supaya Pak JK bantu UBN, jangan polisinya nangkep. Datanglah kita ke rumah, saya masih jadi ketua forum Masjid Mushola tadi. Kita jembatani, terus lewat Ustadz Arifin Ilham, datang dia, biasalah dia cerita itu. Yang tadi itu ceritanya. Terus dibalik sama Pak JK, lah Ustadz, rahasianya apa? Kok bisa sampai istrinya 2 apa 3 atau lebih, nggak tahu saya. Kata dia gini, Pak JK, ibu-ibu pura-pura nggak denger ya, ibu-ibu. Pak JK, rahasianya pengalaman saya satu, Pak. Kalau suami pengen berwibawa di depan istri, itu jangan lepas tahajud. Mati loh Yosan. Jangan lepas tahajud. Bapak masih potensi, jadi inget-inget ya tahajud. Tahajud gitu. Itu berwibawa Pak di depan istri. Menurut Ustadz Arifin Ilham, saya nggak tahu, nggak ada hadisnya kayaknya. Itu anunya beliau pengalaman. Mudah-mudahan Allah yarham, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa Ustadz. Etika dan akurasi, ya ini masalah memang. Etika itu kan tergantung di mana ya. Negara berbeda. Bapak Ibu kemarin belum sebulan lalu lah, saya ini umroh, terus ya namanya dokter ya, pikirannya biasa diajarin kritis. Saya sudah beberapa kali umroh, tapi semakin tua itu saya renungkan, Pak. Saya sampai Mutawimi nggak bisa jawab. Saya bilang, Ustaz, ini negara ini kalau nggak ada Nabi Muhammad tuh ngapain kita kesini coba? Apa daya tariknya? Nggak ada sama sekali, kecuali 2 masjid itu. Nggak kepingin juga saya kalau nggak ada 2 masjid di kesini. Apa yang dilihat coba? Batu-batu, orang yang nggak ada senyumnya. Benar nggak? Orangnya nggak ada senyumnya. Maka hadis itu saya kritisi, senyum itu sodako. Di Arab, di Indonesia senyum itu isinya. Di Arab tuh gak ada senyum, Pak. Maka dia salah pengertian, Bu. Kalau di Arab ibu senyum dikira suka. Itulah kelemahan pembantu rumah tangga kita, Pak. Oh, dimarahin aja senyum Pak kita, Pak. Ya kan, senyum dia, Pak. Salah pengertian, dikira suka. Kembali ke tadi, saya ketemu ayatnya itu, Pak. Jadi ternyata memang di Quran disebut ya, kalau di suatu tempat ada orang soleh dan orang terpilih, berkah sejahtera. Itu di sana, Pak, saya nemu kalimat kesimpulan itu. Kalau di Quran kan bangsa, barang siapa suatu kelompok masyarakat di situ ada orang beriman bertakwa, maka diturunkanlah berkah dari langit dan bumi, kan gitu. Ya itu contohnya, Pak. Ya Allah, Pak. Bapak kalau bulan gini, Pak, umroh, Pak, itu Pak, jam berapapun nggak pernah
sepinya di situ, barokah karena Nabi Muhammad orang beriman dan bertakwa, soleh, berkahi, Pak. Makanya di komplek Bapak kalau nggak ada Bapak lah jadi yang soleh itu, supaya dijauhkan dari wabah dan diturunkan berkahnya. Ketemu, Pak. Saya bilang gitu, Ustaznya kaget. Iya, Pak. Coba kalau nggak ada Nabi Muhammad, saya bawa ke sana. Dan itu dahsyatnya, begitu Bapak melihat Hajar Aswad, pasti kepingin lagi ke sana. Gak bisa ditahan, Pak. Nangis. Gak bisa ditahan itu. Yang nggak pernah ke sana, nggak sehebat yang pernah ke sana, Mbak. Waduh, kalau sudah ke sana, lihat rame itu nangis sudah. Nah, ini ceramah agama ini, Mbak. Nah, pertanyaan beliau, siapa yang kira-kira Pak Anies lah menurut sampean begitu kan? Etika dan akurasi, lalu transparansi. Negatifnya, Pak, semua sekarang terbuka. Dulu banyak, Pak, orang nyumpain suku lain itu banyak. Sekarang kalau nyumpain muncul di situ. Yang terakhir yang kemarin Sunda ya, Sunda marah lah orang Sunda. Dulu ya ada, tapi tidak ada medsos transparan. Makanya hati-hati, semua harus hati-hati. Terutama yang ini ya, gerakan rakyat, jangan punya celah untuk diapain. Luar biasa, Pak, sekarang. Semakin tinggi tokoh, maka semakin integritasnya dijaga. Jagain Pak Anies dari perempuan. Kadang-kadang Pak Anies nggak tertarik, tapi saya itu desel ya, susah kita. Laki-laki kalau dindeseli gak tega kadang-kadang, Bu. Jangan salah ya, Pak Ismail ya. Iya. Kemarin Buya Tambunan, Amir Syah Tambunan, syuting saya bikin program religi di MDTV. Terus dia didampingi ibunya. Pak Iri, maaf, saya ngintil terus nih sama Bapak. Bener, Bu, Ibu juga harus ngintil. Karena jadi ustadz gini, apalagi kiai Buya gini, Bu, kadang-kadang awalnya jamaah cuma nanya, Buya, gimana baiknya Buya gini? Lama-lama pertanyaan kedua, lama-lama pertanyaan ketiga, gimana Buya kalau saya jadi makmumnya, gitu kan? Gak tega lama-lama, dia harus dikindili terus, Bu, harus ikut gitu, karena laki-laki begitu. Jadi transparansi. Makanya, Mbak, ya gimana ya? Bikin berita, semua sos tahu, kalau salah sedikit ketahuan, salah nama aja. Oh, ini salah, ini kurang teliti nih wartawannya. Karena AI tadi, mau nggak mau, makanya harus benar-benar itu. Oke. Nah, sekarang ini kayaknya udah mau terakhir. Respon media terhadap AI gimana? Kayaknya PWI sudah menyusun apa belum, Pak, etika AI ini? Sudah ya, sudah punya ya. Ya. Dewan Pers. Terus menurut saya yang PJMI ini perlu, Pak. Bapak nanti ya kita cari Mang yang apa namanya jago AI, kan anak-anak muda biasanya. Langsung praktek. Gimana kalau untuk media ya? Atau wartawan lah. Banyak loh teman-teman yang bergelut di situ. AI masuk kurikulum jurusan komunikasi, sekarang kayaknya udah masuk lah dia. Anak-anak sekarang saya rasa ini. Nah, menurut saya, usulan saya adalah pemagangan di media bekerja dengan AI. Ini bisa dipakai oleh PJMI, kalau sudah settle, ada kantornya, ada ininya, bisa menarik magang supaya di situ, dan itu calon-calon PJMI. Bapak kan pengen nanti punya generasi yang meneruskan perjuangan ini. Semakin clear, semakin bagus. Saya didoktrin dulu, Pak, waktu muda kader. Mas, supaya sampean semakin solid, sarannya satu, harus punya musuh yang jelas. Supaya pasukan ini solid, Bapak harus memutuskan siapa musuhnya. Kalau musuhnya tidak jelas, tidak akan solid.
Karena ngambang sama dong. Apa bedanya PJMI dengan apa yang lain gitu? Kalau nggak clear, oh kami melawan berita-berita yang apa, yang menyerang Islam, kami di depan, kayak gitulah kira-kira anunya gitu Pak Ismail. Harus clear Pak, sehingga posisi kita jelas. Yang ikut silakan, yang enggak apa-apa, kayak gitu. Tapi ya Islamnya belajar terus, jangan cuma stuck ustadz-ustadznya yang pinter-pinter, karena murid itu bergantung gurunya. Kalau gurunya pinter, insya Allah muridnya pinter. Ada gurunya nggak pinter, muridnya pinter, namanya Man Ice, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia di Serpong. Itu pinter-pinter karena sebelum sekolah sudah pinter anaknya. Jadi gurunya nggak ngapa-ngapain, sudah pinter dia. Bedanya dengan sekolah yang lain apa? Kata gurunya ini Pak, kalau sekolah lain Pak, muridnya disuruh belajar. Ini enggak, muridnya disuruh bermain karena belajar terus. Coba enak nggak jadi gurunya itu? Dan sekarang sudah nggak terlalu minat dia perguruan tinggi di Indonesia. Bahkan ITB udah lewat bagi dia. Di luar negeri semua lulusannya. Gimana Pak, anaknya itu baca Qurannya tertib, belajar terus. Itu dari seluruh Indonesia diambil terbaik. Mudah-mudahan one day nanti jadi pemimpin bangsa. Keren. Itu tinggalnya Pak Habibie dulu. Sekarang di Kemenak. Mudah-mudahan lanjut lah ya. Nah, PJMI bisa ke sana Pak. Cerita tentang Man Ice umpama. Boleh itu Fahru Rozi, Dr. Fahru Rozi, ustadznya. Urus Bambang dulu enggak? Bambang ya. Oke, kesimpulannya adalah AI bukan ancaman, bahkan dia adalah alat bantu. Ya, bukan ancaman. Pertama secara iman, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita tuh khalifah, nggak tergantikan. Allah tidak menunjuk yang lain. Kita manusia yang ditunjuk. Yang kedua, harus mengintegrasikan teknologi, kreativitas, etika, dan kejujuran. Nah, itu tugas kita. Setelah jadi khalifah, harus pinter, karena ini syaratnya. Nah, nanti di pengajian berikutnya, ayatnya adalah yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Artinya apa itu? Sekolah SMA, S1, S2, S2, S3. Kemarin disurvei Bang, pelatihan gini. Siapa yang dokter? Angkat tangan beberapa orang. Terus ditanya, ada dokter yang miskin nggak? Coba kamu bapak-bapak miskin apa enggak? Punya mobil? Punya ini? Punya rumah? Punya. Bapak nggak miskin ya? Enggak. Terbukti Allah mengangkat derajat, paling tidak ada dokter yang miskin. Karena semakin tinggi pendidikan, Allah memberi rezeki yang tidak terduga-duga. Kalau saya kebalik memahami ayat itu, kalau Allah janji gitu, saya nggak mikir, pokoknya saya sekolah, biar Allah yang ngurusin. Kan dia yang janji. Gitu Pak, logikanya. Dan sekolah itu tidak banyak yang minat, karena susah. Yang nggak susah itu nggak sekolah. Enak itu. Kayak gitu Pak, tetap semangatnya ya. Sudah asar, ini email saya sama nomor. Terima kasih, mohon maaf saya punya waktu 15 menit kalau ada tanya jawab, karena saya harus pergi, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya janji nanti pada sesi berikutnya kalau Mas Bambang perlu yang lebih dalam tentang media, dia konvergensi dan evolusi media, itu namanya Dr. Makrun Sanjaya. Nanti saya bantu untuk menghubungi beliau kalau ada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf semua kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Saya pasti nih teman-teman sudah banyak yang kepingin bertanya. Tapi waktu Pak Heri tinggal 15 menit lagi kira-kira. Silakan, saya buka aja. Silakan Pak Mahdi.
Siapa lagi? Pak Muslim. Kita buka dua dulu ya. Yang lain-lain nanti singkat padat ya Pak ya. Biar Pak Edi ini. Ya, sini aja. Sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya teknis Pak. Ini Pak, jadi kalau kan selama ini kita sebelum ada AI mengandalkan kamus gitu Pak. Nah, itu saya lihat antara definisi kamus dengan AI berlainan gitu Pak. Dan kayaknya kamus makin ditinggal gitu karena banyak praktis andelin AI. Nah ini Pak, tadi yang dimaksud dengan antara wartawan dan seniman egonya tinggi gitu, sehingga apa gitu Pak? Terima kasih. Sehingga apa? Dijawab dulu atau saya tambahan lagi? Kasih. Ya, Pak. Mungkin sumber AI-nya yang Bapak harus pastikan itu AI yang kredibel ya. Jadi Bapak sebut aja ChatGPT atau DeepSeeker gitu-gitu Bapak pastikan. Tapi kemudian kalau berbeda dengan kamus pasti tidak berbeda jauh karena maknanya sekarang itu direlevankan oleh AI. Karena AI itu pasti ngambil dari kamus juga. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang salah Pak, egonya tinggi. Justru orang-orang hebat itu pasti egonya tinggi. Pasti itu. Kalau ego saya nggak tinggi, berarti saya nggak hebat. Normal. Kita kan orang biasa kan Pak, yang istrinya satu, di kerjaan udah susah, di rumah diomelin, dan kita sabar gitu kan. Itu normal, itu orang normal, nggak masalah. Tapi orang ada yang saya berharap tuh pasti ada di antara komunitas orang yang bisa melawan arus. Pak Anies itu termasuk yang saya nggak ngerti saya bagaimana didiknya dulu. Orang kok bisa sabar gitu, dan mulutnya tuh terjaga ngomong itu santun dan nggak terpancing gitu. Kalau saya kan terpancing Pak. Kalau itu gampang, apalagi Pak Presiden sekarang ya, Pak Prabowo ngamuan. Tapi katanya ngamuan dia enak Mbak, habis ditempelin kasih duit. Jadi ada yang banyak yang nunggu, gak ditempelin Pak. Jadi beda-beda ininya ya, apa namanya? Lah kembali ke Bapak, ego sehingga apa? Justru itu satu, karena dasarnya iman, jurnalisme Muslim, jadi harus ada iman. Ego jangan sampai jadi marah. Kita kasih hadisnya lagi nih, la taghob walakal jannah, jangan marah dan bagimu surga. Seru itu, keren tuh Pak. Makanya Bapak undang lagi deh kapan-kapan pengajian, jangan ceramah gini-gini. Pokoknya aku udah bosen juga, umur sudah 63. Mestinya itu ceramah agama gitu loh. La taghob walakal jannah, jangan marah dan bagimu surga. Keren. Karena marah itu menghasilkan apa Bu? Marah, Bapak Ibu pernah marah lah. Hasil marah adalah menyesal. Pasti. Pasti. Dan penyakit ujungnya. Orang nggak boleh marah, makanya Nabi nggak pernah. La tadghab wala kerja. Nabi aja dicemburuin Aisyah. Rasul, saya ini kurang apa? Perawan, muda, cantik. Masa kalau ketemu temennya Khadijah masih gitu, apanya kurang saya? Dengaran sama Fatimah, marahlah anaknya, Fatimah Zahra, marahlah. Gak bener ini, masa gitu? Kata Rasulullah apa? Bilang sama Aisyah, ibumu itu yang keren, dapat perjaka, dia dapat duda. Jadi ibumu lebih keren, kamu gak usah marah. Kamu gak usah marah ke Aisyah, ibumu keren. Bijaksana gitu, gak usah marah gitu. Bapak mau niru? Pak, kembali ke ego. Pengalaman saya, wartawan top, Bapak sebut deh siapa? Rosi deh.
Ira baik, kalau Ira baik sih. Ira Arif itu baik banget anaknya. Ira Kusno, Arif Sujutomo itu baik banget. Rossi itu eksperimen, egonya tinggi, emosional. Najwa itu emosional tuh, kelihatan Najwa. Bapak jangan lihat di TV, Bapak bayangkan jadi suaminya. Dia orang aja ditanya segitunya Pak ya. Enggak, masalahnya kita lagi ngomongin ego. Jadi orang yang kreativitas tinggi itu kadang-kadang memang memerlukan ego yang bagi dia benar. Kalau nggak gitu kan dia nggak melawan arus Pak. Kita jadi orang normal. Makanya Bapak kalau benar, egonya diturutin aja karena itu mungkin benar sama minta Allah ya. Minta kepada Allah mudah-mudahan ini amar ma'ruf nahi munkar yang benar gitu. Yang tadi saya kasih contoh, orang-orang seniman yang ekstrim itu rata-rata egonya tinggi dan itu sah-sah saja. Mereka menjadi orang hebat dan dikenal. Cuman kalau dalam agama, gimana? Kalau ceramah kan sabar kan Pak? On time Pak, Bapak dimarahin itu kalau jamaahnya tidak on time itu. Kayak gitu-gitu. Siapa lagi? Ustadz Adi Hidayat. Ya, enak kita ngeliat, coba jadi santrinya. Hafalan gitu. Memang harus gitu, harus ada komitmen. Ya bapak-bapak harus begitu. Supaya kita kan kalau tasawuf itu kan gini ya. Keras kepada diri sendiri, murah hati kepada orang lain. Kita kan kebalik. Kalau sama diri sendiri, toleran. Kalau orang lain, keras. Levelnya mesti dinaikin dikit. Keras kepada diri sendiri, semakin toleran kepada orang lain. Mudah-mudahan tidak puas. Terima kasih, mohon maaf. Satu lagi nih Pak. Silakan Pak Muslimin senada. Cukup ya. Belum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslimin. Saya pejabat Ketua Umum Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI). Saya menjadi advokat atau mendampingi klien beberapa teman penulis, termasuk beberapa teman wartawan lain. Saya punya problem hukum. AI sebagai objek hukum itu dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Tetapi dalam problem hukum yang kena adalah subjek hukumnya. Subjek hukumnya adalah penulis. Nah, sampai hari ini saya kesulitan bagaimana untuk menempatkan posisi orang sebagai subjek hukum terbebas dari objek hukum tadi. Objek hukum ini kan produk dari orang lain, produk dari mesin lah taruh. Tapi sampai hari ini dalam kasus-kasus terakhir itu tetap saja yang mengutip, yang menyampaikan itu harus bertanggung jawab. Mungkin secara teknis harusnya kalangan teman-teman saya yang ini kami sedang bahas gitu ya. Setiap ini menjadi bahasan serius di organisasi saya butuh input lah. Mungkin ada masukan-masukan bagaimana sih AI itu bisa melepaskan orang yang mengutip subjek hukum ini bisa melepaskan diri dari tanggung jawab hukum terhadap AI tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pakarnya lah kalau. Itu di luar ini sih, di luar kompetensi saya. Cuman saya pakai common sense saja. Saya hanya kembali kepada konsep bahwa kita kan khalifah di muka bumi itu memiliki hak untuk menentukan pilihan, termasuk menentukan sumber berita AI. AI itu sama dengan sumber berita, narasumber kan nggak boleh Bapak tuntut yang bikin berita dong yang dituntut. Kalau di Indonesia boleh ya narasumber dituntut. Katakan gini,
Bambang menuduh katakanlah si X itu telah mencuri, melakukan korupsi sekian gitu, kan Bambang dari narasumbernya, tapi kan narasumbernya biasanya nggak dikutip kan, dia rahasia dong narasumbernya, atau narasumber yang dikutip. Lah yang dikutip ini secara hukum kayaknya masih bisa dituntut ya Pak ya, ya Bapak ya, kalau dikutip dia dituntut. Lah AI ini nggak bisa dituntut karena dia mesin benda mati. Kalau nuntut siapa? Masa ownernya AI? Nah itu yang jadi persoalan beliau. Jadi menarik, itu di luar kompetensi saya, jadi itu soal hukum. Jadi silakan, itu menarik banget Pak. Tapi so far sih common sense memang itu nggak bisa dituntut, sama dengan kita analogi dengan kasus-kasus yang lain. Yang pasti kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk memilih. Itu sama kalau diterusin gini, Allah ini kan udah menakdirkan kita hidup. Katanya hidup kita itu sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Kita baik apa buruk. Itu kan gitu. Loh kok bisa yang satu maling, yang satu kiai. Nah, kan ujung-ujungnya harus common sense bahwa Allah menciptakan, memberikan petunjuk, dan pilihan tetap di tangan khalifah. Mana jalan yang kamu pilih, kemana dan kemana. Tapi menarik, terima kasih Pak, saya baru ingat. Nanti saya tanyakan ke teman-teman saya yang news dan hukum, menarik itu. Apakah gimana kalau ada kasusnya wartawan itu kena hanya karena berita AI-nya yang tidak benar. Tapi common sense-nya memang ya salahnya dia, milihnya yang salah, kira-kira begitu. Tapi itu menarik lah. Orang hukum ini Pak, banyak dalilnya yang kita nggak ngerti ya. Terima kasih. Pak, benar Pak. Ini Pak kan kalau AI itu yang buat tim siapa gitu? Apakah kebenarannya sampai 50 atau 100 tahun atau masih benar ya? Dia akan diupdate Pak. Jadi gini, Bapak mamanya ya, gampang yang Quran lah ya. Tafsir surat Al-Fatihah, Bapak langsung cek GPT. Dia akan ambil Pak dari sumber-sumber ulama yang bagi umum dikenal. Kalau Indonesia mungkin Pak Quraish Shihab, kalau di Mesir mungkin Syekh Mutawali, Sa'roni Matawali, kayak gitu-gitu. Itu diambil oleh mereka. Gimana ngambilnya? Ya tulisan mereka yang berkeliaran di dunia maya itu. Kebayang nggak Pak? Jadi Bapak perlu kayak persaudaraan Muslim itu mengisi dunia maya itu, karena suatu saat dia akan diambil oleh AI untuk menjadi referensi. Lah kalau yang ngisi referensi yang Bapak maksud liberal, orang-orang non-Islam, yang tadi Bapak bilang bisa 0%, 50%, maka tidak boleh diambil mentah-mentah. Tadi itu fungsi khalifah adalah menyeleksi. Kan Bapak mesti referensi dulu Pak. Ini kayaknya salah banget ini. Masa gini, berarti AI-nya kurang pintar karena dia niru doang. Gitu. Ada Bapak googling aja. Iya. Sebelum saya tutup, kita nanti foto bareng dulu ya, kita bareng bersama untuk sebagai dokumentasi. Pak Heri, terima kasih banyak ini Pak. Kami mendapat banyak pengalaman, banyak informasi dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada saat ini bermanfaat buat kami dan menambah pengetahuan kami dan bisa diaktualisasikan dalam kerja-kerja jurnalistik kami. Seperti Pak Heri bilang tadi, ya mungkin ini bukan pertemuan kita yang pertama dengan Pak Heri ya. Mungkin kondisi berikutnya mungkin ada kesempatan lain kita akan diskus lagi dengan Pak Heri karena ilmu beliau memang banyak dan sangat berkebutuhan. Teman-teman, mohon maaf sebagai pembawa acara kalau ada yang salah dan lain sebagainya. Kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini karena Pak Heri akan berangkat ke Surabaya, nanti khawatir ketinggalan kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa bi'ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi al azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina min indik wa fit alaina min qablik
wansur alaina min rahmatik wa anjil alaina min barakatik walbisna libasi afika wa afiatik fid dini wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbil firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada sore hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami. Terimalah ilmu yang baik-baik ini dan bisa kami amalkan untuk bekal kami menjalankan tugas kami ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu aku mohon, hanya kepadamu aku berserah diri. Bila rezeki kami masih di atas langit kau turunkan ya Allah. Bila rezeki kami masih di dasar bumi kau keluarkan ya Allah. Bisa masih jauh ya Allah dekatkan ya Allah. Hanya kepadamu aku mohon dan meminta ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gandhi. Dengan demikian maka acara sore ini kita akhiri. Saya mewakili tuan rumah, mohon maaf jika ada kekurangan baik hidangan yang kami siapkan maupun ruangan yang terbatas ini. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.